Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Qayyim, dosa itu mengganggu jiwa, pengaruh nafsu. Pertama adalah maskhul qalbi, terjadinya merubah rupa hati. Maskhul qalbi, yakni hati manusia berganti menjadi hati binatang, menjadi bodoh. Kama salil khimari yahmilu asfara, seperti keledai yang memuat kitab tidak paham isi kitab. Keledai yahmilu asfaran, membawa kitab. Asfaran jam'u sifrin bermakna kutub. Dia bawa kitab, tapi keledai itu tidak paham isinya kitab. Maka kalau hati manusia itu banyak dosa, dia tidak akan bisa memahami ilmu, karena hatinya telah dirubah Allah menjadi hati binatang seperti keledai. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Hatinya seperti babi, hatinya seperti anjing, berubah semua, kejam, pendengki. Pendengki hatinya seperti onta. Onta itu tidak baik. Sifat onta itu tidak baik. Onta itu al-hagud, pendendam. Maka di dalam fikih Islam, sholat di dalam kandang kambing boleh, tapi sholat di dalam kandang onta dilarang. Dilarang hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya setan. Kandang onta itu tempatnya setan. Tapi kalau kandang kambing tidak. Rasulullah SAW mengatakan, memberikan rekomendasi, silakan sholat di kandang kambing, tapi jangan sholat di kandang onta. Karena onta itu sifatnya pendendam, al-hakud. Gajah juga pendendam, al-fil. Maka Al-Quran menyebutnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil itu pendendam, sifatnya gajah itu pendendam. Nah, kalau manusia itu banyak dosa, hatinya berubah seperti binatang. Itu namanya maskhul qalbi, dirubahnya hati. Yang kedua adalah naksul qalbi, dibaliknya hati. Hatinya terbalik. Apa terbalik? Memandang baik menjadi buruk, dan memandang buruk menjadi baik. Itu bahayanya dosa. Saya tanya kepada yang hadir, iuran kamu untuk urun maulidan di desa dengan punya gawe mantu nanggap musik Melayu, itu habisnya banyak. Uang keluar untuk baik itu emang untuk baik itu emang. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak ibadah, tidak emang, itu hatinya dibalik. Hatinya dibalik. Sebagai contoh, orang memberi orang miskin itu kan disebut hak lil fuqara'i wal masakin, pengemis hak, hakul lisaili wal mahrum. Tapi
orang itu memberi orang meminta itu tidak akan rela banyak, padahal dia telah menghamburkan uang yang tidak dapat pahala, yang umpama diberikan kepada peminta dia dapat pahala, tapi dia tidak rela memberikan uang kepada pengemis sebanyak itu. Tapi kalau untuk membuang uang yang tidak berguna dia rela. Nah, itu dibalik hatinya dibalik oleh Allah. Maka saya tanya, ketika saudara ini bawa uang 2.000 rupiah dengan bawa uang 100.000 rupiah, itu kalau ketemu pengemis mana yang dikasihkan? Aku ke orang tahu tuh pengemis dikei 100.000. Dek kula nate Pak kepethuk pengemis 2.000 Pak. Yotrone mboten wonten alite. Kula susui Pak. Kok pengemisnya kok bisa nyusui? Masya Allah. Yang ketiga, hijabul qalbi. Hatinya dihalang-halangi oleh Allah. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hatinya dihalang-halangi oleh Allah. Tidak paham Quran, tidak paham doa, tidak paham makna-makna yang dibaca dalam sholat, sampai akhir hayat tidak paham maksudnya sholat. Ada enggak itu? Ada enggak sampai akhir hayat tidak paham maknanya sholat? Banyak. Ada orang dia itu sholat tapi tidak paham maknanya. Di Arab ini terjadi, di Arab diimami oleh kiai di Arab, kiai di Arab ya Syekhnya baca Quran surat Nuh. Surat apa? Nuh. Dalam suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Aku mengutus Nuh pada kaumnya. Kiainya ini lupa, tidak bisa teruskan. Ulangi lagi. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya aku mengutus Nuh kepada kaumnya. Lupa lagi. Biasanya ngimami sholat lupa, itu biasanya habis dimarahi istrinya. Eling rumus. Pokoknya kalau habis dimarahi istri jangan tergesa mengimami sholat, bisa ilor. Nah, ini ngimami sholat ayatnya lupa. Sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya. Sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya. Di belakangnya ini ada orang teriak, Yai, Nuh gak gelem yo liyane. Kok diutang terus? Nuh gak gelem yo liyane. Ini orang tidak paham makna sholat. Ada lagi orang sholat di belakang ini. Kiainya ngimami,
Di belakangnya imam berarti barisan terdepan. Kiainya ngimami. Di Arab terjadi di Arab. Alam nuhdikil awwalin. Bukankah aku akan menghancurkan bagian yang awal? Dia di barisan depan. Terus mundur. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah aku akan menghancurkan barisan yang depan yang awal-awal? Dikira barisan depan padahal orang-orang awal maksudnya. Bukankah aku akan menghancurkan orang-orang yang awal? Dikira barisannya awal. Dia mundur. Begitu mundur, imamnya melanjutkan ayat. Summa nutbi'uhumul akhirin. Maka yang di belakang pun akan aku hancurkan. Terus melaju gimana? Ya Allah, alam nuhalikil awwal summa nutbi'uhumul akhirin. Akhirin apa akhirin? Akhirin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian aku lanjutkan menghancurkan yang akhir, yang belakang. Akhirnya dia mundur lagi. Masya Allah. Ini karena hatinya terhijab. Bakul lontong, saya terkenal sekali bakul lontong. Ibu-ibu bakul lontong. Duh, saya kok jajan di sini. Enak lontongnya, lontong kecap. Dia ngulek lombok lontong itu, cerita ke saya. Gus, kula badhe sowan kiai Gus. Gus, kula badhe sowan kiai. Kiai ini wapi kaya Gusti Allah. Aku lontong. Jubul Pak. Tapi ngulek lombok. Kula nunggu nih aku lontong. Gus, kula niku badhe sowan kiai Gus. Wonge wapi kaya Gusti Allah. Kiai kok dibadar Gusti Allah. Ini ada orang seperti di awamnya. Ini hijab. Hatinya hijab karena kebodohan. Saking awamnya, kurang ilmu, kurang ngaji. Awam sekali. Awam sekali. Itu namanya akibat nafsu kita, waktunya dihambur-hamburkan, tidak belajar. Akhirnya kita awam sampai kita tidak tahu makna sholat itu sendiri, makna doa yang kita baca sendiri. Bahkan Fatihah saja tidak paham maknanya. Kula wenek manasek umrah, dungane aja dawa-dawa. Saking lha wong Fatihah ora mudeng kok mengke dawa-dawa. Tawaf putaran 1 donga wiirakan. Putaran 2 donga wiirakan. Kayak donga sing cekak-cekak soalnya wong awam. Ya, soalnya apa? Orang awam. Penting tenan. Bukan itu ngodowo malah bingung wong. Kicap itu namanya. Tabirnya hati dengan kebodohan. Karena apa? Hawa nafsunya, hidupnya itu untuk seneng-seneng cari duit, tidak sempat belajar. Yang keempat, ma'isyatan dongka, yaitu kehidupan yang sempit. Akibat hawa nafsu, akibat dosa, orang itu diberi kehidupan yang sempit. Yang menurut saya sudah miskin harta, miskin ibadah. Dan kasihan.
Kalau dia miskin harta, dia ibadah. Luar biasa. Harta miskin, tapi ibadahnya kaya. Miskin harta, tapi ibadahnya kaya. Seorang ibu bawa tasbih, ada saya lihat seorang ibu bawa tasbih, gak mau copo-opo, malah ngrasani wong. Dadi bawa tasbih gak mau copo-opo, kok ngrasani. Ya Allah, ini ma'isyatan dongka akan mengalami kehidupan yang sulit. Termasuk ma'isyatan dongka, uangnya banyak dimubazirkan yang tidak perlu. Biaya anaknya yang nakal luar biasa. Anaknya nakal, habis uang. Ma'isyatan dongka, akibat dosa. Kenapa akibat dosa? Dimanjakan. Kenapa dimanjakan? Dibanggakan. Kenapa dibanggakan? Karena orang tuanya punya hati yang sombong, membanggakan anaknya, membebaskan anaknya, memodernkan anaknya. Anaknya dimodernkan, maka dibanggakan, biar hidupnya seperti orang-orang metropolis, bahkan negara-negara yang liberal, bahkan negara-negara yang nudis, telanjang. Anaknya dipergaulkan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya banyak dosa, banyak kemungkaran, banyak kehancuran. Saya itu pernah, Pak, ada tamu bawa oleh-oleh martabak. Dia tahu kalau saya kesukaannya martabak. Tamu namanya tamu bawa martabak, langsung saya buka, tak ajak makan bersama. Monggo, monggo. Terus martabaknya dibuka langsung makan bareng. Nyuwun sewu Kiai, doakan saya barokah. Ya saya gimana ya? Wah ini mugi-mugi barokah. Khususnya pendamelan kula Yai, mugi-mugi barokah. Nggih, mugi-mugi pendamelan panjenengan barokah. Lan mugi-mugi mergawe kula lancar Kiai, mugi-mugi mergawe jenengan lancar. Ladungkano terek-terek entek lampu. Setelah lama mangan-mangan, mulai tak takoki. Nyuwun sewu lho. Perdamel napa jenengan? Saya pemandu karaoke. Kok wis kadung tak dungakno martabak entek. Saya pemandu karaoke. Bayangkan. Terus akhirnya tak bisa ada nun sewu Mas, ya. Aku mesti kadung yo karaoke barokah. Iki janjane ora pas. Kowe tak dungakno untuk penggawean genti pendamelan sing luwih apik lan barokah. Alat yo, tapi nek martabak ora iso tak ralat kadung tek. Ini terjadi. Aisyah dongka, kehidupan yang sempit akibat dosa. Pedusnya mati. Pedus mati, susah rakan. Sepeda motor hilang, susah rakan. Tapi anaknya nggak sekolah madrasah, nggak susah. Anaknya nggak sekolah madrasah tidak susah. Yang penting les. Las-les. Susah. Dunia iku ya. Kok turuti las-les. Orang sempurnanya. Kita tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna gitu. Yono sing ngawur, ono ada orang. Ngeten iki kula niku pasrah Gusti Allah kok anak kula cek
apik, cek elek, cek salat, cek boten, hasbunallah wa ni'mal wakil. Anak kula meh piye meh kulitan meh piye pokoke kula pasrah dhateng Gusti Allah, semua di tangan Allah. Iki maksudnya piye tawakal kok ngene carane. Jadi kita ini kalau banyak dosa, banyak hawa nafsu, maka hidup kita sempit. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Akhirnya kata Al-Quran, khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunyane, rugi akhirat. Wis dunya ora entuk duwe akeh, isih ora salat. Maka ojo ngekei fatwa yang mudah-mudah. Wong wis gak salat kok mbukei fatwa yang mudah-mudah. Nah, bahaya. Ma'isyatan dongka.